Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh tuntunannya melalui Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita masing-masing. Kita boleh dituntunnya untuk boleh beribadah meskipun cuaca lebih mendukung untuk melanjutkan tidur malam. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, kita akan dibawa ke dalam sebuah tema, yaitu mari dan datanglah kepada Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan bahkan memperhatikan apa yang boleh menjadi pembacaan kita dalam firman Tuhan pada minggu hari ini, kita melihat bahwasanya ada sebuah undangan yang sejak ribuan tahun lalu sudah bergema. Undangan itu jauh bergema bahkan sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dan itu terlihat dalam kitab Zakaria. Bagaimana Nabi Zakaria menubuatkan kedatangan seorang raja yang ia sebut sebagai raja yang lemah lembut, yang mengendarai keledai, yang membawa keadilan dan damai sejahtera bagi umat yang letih sebagai tawanan. Dan nubuat undangan ribuan tahun lalu itu digenapi Bapak Ibu di dalam diri Yesus Kristus, yang kemudian dengan suaranya sendiri ia boleh berkata di dalam ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan lewat firman Tuhan ini, bahwasanya sebuah undangan, ini kan ungkapan Yesus ini undangan. Sebuah undangan itu akan memiliki sebuah makna ketika undangan itu direspon. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat ke dalam teks, banyak orang pada zaman Yesus mendengar undangan itu, mendengar suara Yesus yang mengundang mereka yang letih dan lesu, tetapi Bapak Ibu, mereka menolaknya karena kerasnya hati. Dan hari ini Bapak Ibu, melalui tema pemberitaan firman Tuhan ini, mari dan datanglah kepada Dia, kita akan melihat 3 hal. Siapa yang mengundang kita? Mengapa kita perlu datang? Dan bagaimana seharusnya kita merespon undangan itu. Yang pertama Bapak Ibu, Dia yang mengundang kita adalah Raja yang lemah lembut. Nah, jadi dalam teks bacaan surat kitab Zakaria pasal 9, ayat 9 sampai 12 Bapak Ibu, di sini Zakaria, seorang nabi, dia menggambarkan Mesias yang dinantikan, itu bukan sebagai sosok raja yang gagah di atas kuda perang. Tapi dia menggambarkan sang Mesias itu sebagai seorang raja yang lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Itu yang ia katakan di dalam ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, keledai itu adalah lambang damai. Keledai itu adalah lambang damai, bukan lambang peperangan. Sehingga di sini Zakaria mau menunjukkan bahwa sang raja yang diutus oleh Allah datang bukan untuk menaklukkan segala sesuatunya dengan kekerasan. Tapi Nabi Zakaria menggambarkan sang raja yang diutus oleh Allah itu datang untuk membawa keadilan dan damai sejahtera. Dan Yesus Bapak Ibu menggenapi apa yang menjadi gambaran itu. Ketika ia berkata di dalam ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Di sini Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperhatikan teks ini, dan kita bandingkan dengan teks yang ada dalam Zakaria, disinilah Yesus Bapak Ibu Saudara
Dia sedang menyatakan dirinya sebagai penggenapan nubuat Nabi Zakaria. Dialah raja yang layak dipercaya karena kuasanya besar, tetapi hatinya lembut dan penuh kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, undangan Allah, undangan Tuhan itu bukan datang dari sosok yang menuntut, sosok yang menakutkan, bukan dari sana Allah mengundang. Tapi undangan Allah itu hadir dari pribadi yang penuh dengan belas kasih kepada umatnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, siapa yang mengundang kita? Yang mengundang kita adalah Raja yang lemah lembut, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu datang? Setelah kita tahu siapa yang mengundang raja yang lemah lembut, kita akan memahami mengapa kita perlu datang. Jadi Bapak Ibu, dalam bacaan kita, dalam kitab Zakaria dan Injil Matius ini, di sana diungkapkan ada dua kondisi manusia. Kondisi manusia yang pertama Bapak Ibu, manusia yang tertawan dan letih lesu. Jadi kita melihat bagaimana Nabi Zakaria menggambarkan umat Yehuda itu sebagai orang-orang tahanan dari lubang yang tidak berair. Artinya Bapak Ibu, di sana Nabi Zakaria menggambarkan umat Yehuda sebagai orang yang memiliki keputusasaan, yang merasakan kehausan dan merasakan kehampaan di dalam mereka menjalani kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan demikian pula Yesus melihat orang-orang yang ada di zamannya pada saat itu Bapak Ibu sebagai orang yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya di sana Yesus melihat orang-orang dalam pandangannya letih karena dosa, letih karena pergumulan hidup, letih karena tuntutan hukum Taurat, bahkan letih karena beban yang tidak sanggup mereka pikul sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi itulah gambaran manusia yang pertama kenapa perlu datang. Karena manusia yang tertawan dan letih lesu. Dan gambaran yang kedua Bapak Ibu Saudara, manusia yang keras hati dan menolak kebenaran. Jadi dalam Injil Matius ayat yang ke-16 sampai 19, di sini Yesus menegur generasi pada saat itu sebagai seorang anak-anak yang tidak pernah puas. Apapun yang ditawarkan kepada mereka, mereka menolaknya. Yohanes Pembaptis yang hidup sederhana dituduh kerasukan setan. Yesus yang penuh kasih dituduh sebagai pelahap dan sahabat orang berdosa. Jadi inilah gambaran Bapak Ibu Saudara bagaimana hati yang keras, yang selalu mencari-cari alasan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Dan dua kondisi manusia yang digambarkan dalam teks ini Bapak Ibu Saudara, kita mau coba tarik keluar ke dalam kehidupan kita masing-masing. Bahwasanya gambaran ini, letih lesu dan keras hati, ternyata Bapak Ibu, ini juga sering ada di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Terkadang Bapak Ibu, kita capek, kita lelah di dalam menanggung beban kehidupan. Tetapi juga seringkali Bapak Ibu, kita mengeraskan hati untuk datang, menyerahkan segala keletihan, segala kecapekan kita itu kepada Tuhan. Dan itulah alasan kenapa kita perlu datang memenuhi undangan itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita datang untuk boleh memenuhi undangan yang diberikan oleh Tuhan itu. Itu ada dalam ayat 25 Bapak Ibu. Mungkin tim IT boleh buka ayat 25 supaya kita baca bersama-sama. Kita baca 2, 2, 3 ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi.
Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Itu dia Bapak Ibu. Bagaimana cara kita datang? Kita percaya sebagai orang kecil, bukan sebagai orang yang merasa pandai, bukan sebagai orang yang merasa bijak. Karena Yesus di sini Bapak Ibu bersyukur kepada Bapa karena rahasia kerajaan dinyatakan bukan kepada orang yang merasa bijak dan pandai, tapi kepada orang-orang kecil. Dan untuk datang kepada Yesus Bapak Ibu, dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Bagaimana caranya kita boleh merasakan kerendahan hati itu? Yaitu dengan kita mengakui bahwa kita tidak bisa menyelesaikan beban hidup kita itu dengan kekuatan, kepandaian, dan usaha kita sendiri. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita rendah hati atau menjadi orang kecil menurut yang Yesus kehendaki? Yaitu dengan kita mengakui beban-beban kita, pergumulan dalam hidup kita tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan, dengan kepandaian, atau dengan usaha kita sendiri. Artinya kita perlu datang dan percaya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti seorang anak kecil yang mempercayakan dirinya kepada orang tuanya. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam firman Tuhan ini, Yesus mau kita melepaskan keegoan kita. Yesus mau kita melepaskan sosok dalam diri kita yang merasa diri sudah kuat, sudah hebat menghadapi pergumulan-pergumulan bahkan beban hidup kita Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu Saudara, Yesus yang mengundang kita adalah Raja yang lemah lembut. Ia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kita percaya Bapak Ibu tidak ada satupun kita yang mendengarkan sabda Tuhan, bahkan saya yang menyampaikannya, yang tidak pernah letih, yang tidak pernah lesu di dalam menjalani kehidupan. Tentu kita semua pernah merasakan letih dan lesu itu di dalam menjalani kehidupan, baik di tengah keluarga, baik di tengah usaha yang kita jalani, baik di tengah pekerjaan yang kita jalani, bahkan di tengah-tengah pelayanan yang kita laksanakan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus tahu, Yesus paham apa yang menjadi keletihan kita. Yesus paham apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Makanya Yesus mengingatkan kita lewat sabdanya pada hari ini, marilah kita mengakui bahwasanya kita tidak dapat menyelesaikan itu semua dengan kehebatan dan kekuatan. Mari kita datang menyerahkan itu semua kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi, seperti gambaran seorang anak kecil yang bergantung kepada bapak dan mamanya, demikianlah juga Tuhan menginginkan. Karena kita adalah anak-anaknya. Marilah kita bergantung kepada Dia, Sang Bapa, Sang Raja yang rendah hati. Dan ketika datang kepada Dia dengan percaya, dikatakan dalam ayat 28 sampai 30, Ia menerima kelegaan, Bapak Ibu Saudara. Artinya di sini kita boleh menerima kelegaan bukan berarti ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, semua pergumulan, semua permasalahan itu selesai detik itu juga. Tidak Bapak Ibu. Tetapi Ia katakan, yang Tuhan pasangkan itu enak dan ringan. Kenapa? Ketika pergumulan kita sampaikan kepada Dia. Ketika permasalahan hidup, beban hidup kita serahkan kepada Dia. Kita tidak lagi menanggungnya sebagai seorang diri Bapak Ibu. Tapi kita menjalani pergumulan itu, beban-beban itu bersama dengan Dia. Begitu. Ibaratkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya sawah, biasanya kan
dipakaikan pengikat ke leher yang membajak sawah ini, membawa alat sawah ini, kerbau lah kita bilang. Kalau hanya satu, kerbau yang membawa bajak itu, tentu pekerjaannya akan lama dan kerbaunya ini lambat untuk berjalan. Tetapi ketika ada dua dipasang kerbau ini, dipasangkan kuk ini, maka jalannya akan sedikit ataupun lebih cepat untuk membajak sawah itu. Artinya dari gambaran ini, ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara, ketika beban hidup kita jalani bersama Tuhan, dan kita mengimani ada Tuhan di samping kita, menuntun kita, melewati pergumulan itu, maka kita akan merasakan kelegaan dalam menjalani pergumulan itu Bapak Ibu Saudara. Dan ini sejalan dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi Zakaria, bahwasanya Tuhan akan memulihkan umatnya, Tuhan akan membebaskan mereka dari penawanan, dan Tuhan akan mengembalikan kehidupan mereka lebih baik. Itu yang dikatakan dalam ayat 12. Damai sejahtera dan pemulihan itu adalah buah nyata bagi mereka yang mau datang dan percaya kepada Tuhan. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara. Jadi diingatkan kepada kita lewat khotbah ini, yang pertama Bapak Ibu, mari kita belajar jujur, mengakui keletihan dan beban hidup kita kepada Tuhan. Jangan kita berpura-pura kuat atau menyembunyikannya dari Tuhan. Tapi datanglah kita kepada Tuhan di dalam doa. Jujur kita sama Tuhan. Oh Tuhan, berat kali beban hidup ini. Aku percaya Engkau mampu menolong. Tolong aku. Setidaknya kuatkan aku untuk boleh melangkah dalam menapaki kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Yesus senang Bapak Ibu ketika kita mau jujur dan mengakui segala beban kita kepada Dia. Entah itu beban pergumulan kita di tengah-tengah keluarga. Entah itu beban tekanan-tekanan kita dalam pekerjaan. Ataupun beban mental dalam menjalani usaha kita. Berapa modal, berapa kerugian dan sebagainya. Coba serahkan sama Tuhan. Tidaknya Dia ada bersama dengan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, lawanlah kecenderungan hati yang keras dan suka mencari-cari alasan untuk tidak percaya. Jangan kita seperti orang yang dilihat dan ditemui Yesus. Ketika mereka melihat Yohanes, dia tidak makan, dia banyak berpuasa, dia bilang, Yohanes itu gila. Ketika ia melihat Yesus, dia datang, dia makan bersama dengan orang berdosa, dibilang, Yesus itu rakus, suka makan dengan orang berdosa. Artinya Bapak Ibu mau diingatkan kepada kita di sini. Ketika Tuhan berbicara, mengingatkan kita, menegur kita melalui firman, melalui orang-orang di sekitar kita, atau melalui keadaan hidup kita, di sini marilah kita membuka hati. Oh ternyata di sini Tuhan sedang menegur aku. Ternyata di sini Tuhan sedang mengingatkan aku. Sehingga di situ Bapak Ibu kita belajar untuk melepaskan kesombongan-kesombongan dalam hidup kita. Dan menerima Tuhan lewat berbagai caranya yang ajaib. Jadi jangan kita mencari alasan-alasan untuk menolak firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar hidup dengan rendah hati seperti anak kecil. Jangan kita merasa diri bijak, jangan kita merasa diri mampu untuk menyelesaikan segala sesuatu sendiri. Tapi mari kita belajar mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan terakhir yang keempat Bapak Ibu, pikulah kuk Kristus setiap hari. Lewat apa? Lewat ketaatan pada firman, lewat doa dan hidup dalam persekutuan dengan sesama orang percaya. Supaya apa? Supaya beban hidup kita terasa ringan Bapak Ibu karena dijalani bersama Dia yang lemah lembut, bersama Dia yang rendah hati. Nah, jadi lewat pesan firman Tuhan ini Bapak Ibu, mari dan datanglah kepada Dia. Inilah undangan yang diberikan kepada kita Bapak Ibu. Bahwasanya Sang Raja Damai yang dibuatkan oleh Nabi Zakaria itu telah datang dalam diri Yesus Kristus dengan kelembutan,
dengan kasih yang tiada batas. Dia mengundang kita, setiap orang yang letih, lesu, dan beban berat. Dia tidak memandang latar belakang kita. Dia tidak memandang kegagalan kita di masa lalu. Dan undangan ini Bapak Ibu, dia undang kepada kita semua yang percaya kepadanya. Tetapi seperti yang saya katakan di dalam pembukaan khotbah tadi, undangan itu akan bermakna jika ada yang meresponnya dengan hati yang percaya. Jadi kalau undangan itu tidak direspon, artinya tidak diimani Bapak Ibu, maka sia-sialah semuanya itu. Tapi jika undangan itu kita respon dengan iman, maka kita akan mendapatkan kelegaan di dalam menjalani beban-beban kita masing-masing di dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita menyambut undangannya ini dengan sukacita. Jangan kita tunda, jangan kita mengeraskan hati. Mari kita datang kepada Dia. Sebab hanya di dalam Dia ada kelegaan. Sebab hanya di dalam Dia ada damai sejahtera. Dan di dalam Dia ada pemulihan sejati dalam kehidupan kita. Dan sebentar lagi Bapak Ibu, kita juga akan memenuhi undangannya untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan meterai bahwasanya kita telah memperoleh keselamatan melalui darah dan tubuhnya. Sebagai pengingat Bapak Ibu, Yesus mau mati untuk kita. Yesus mau menebus hidup kita. Yesus mau membayar lunas segala hutang dosa-dosa kita. Maka tidak ada alasan bagi kita menolak undangannya. Kita bawa beban kita bawa pergumulan kita kepada Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang datang dengan lemah lembut, menuntun kita, berjalan bersama kita, melewati berbagai-bagai beban kita. Kiranya firman Tuhan ini Bapak Ibu boleh menjadi peneguhan, penguatan bagi kita menjalani beban-beban kita di dunia ini. Amin. Kita masuki saat teduh.